Duduk siap. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Pertama,
bernapas nggak? Enggak. Makan minum? Berekspresi? Enggak juga. Berkembang biak? Enggak. Tumbuh dan berkembang? Adaptasi? Iritabilitas? Ekspresi emang motor nggak itu nggak mengeluarkan zat sisa? Kasih. Keluarin zat sisa nggak? Keluarin. Tapi checklist. Asal itu kan ya? Apa nih? Sepeda itu bergerak nggak? Kenapa nggak di checklist? Bergerak. Terus apa lagi itu? Yang kedua bernapas. Bernapas nggak? Nah, selanjutnya apa? Kanan minum nggak? Nggak juga. Terus ekspresi mengeluarkan zat sisa. Tidak. Terus apa lagi? Berkembang biak. Beranak nggak? Lihat di tabel. Coba yang ada checklist makhluk hidup. Itu apa aja? Nih, apa aja nih? Ada berapa? Oke, waktu pengamatan sudah habis. Maka sekarang waktunya presentasi kelompok. Oke, silakan yang maju kelompok yang pertama dulu, kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan panel diskusi kami mengenai makhluk hidup dan makhluk hidup. Setelah mengamati gambar di atas, buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut dan fokuskanlah pertanyaan kamu pada ciri atau karakteristik makhluk hidup dan benda hidup. 1. Mengapa ada yang dikelompokkan ke dalam makhluk hidup tetapi ada juga yang masuk kelompok benda hidup? 2. Apakah yang menjadi dasar perbedaan dari kedua kelompok ini? Ciri-ciri yang teramati. Kritik, bergerak, terdapat, makan dan minum, ekspresi, berkembang. Ya, kelompok 2, silakan berikan tanggapan presentasi kelompok 1. Mana kelompok 2? Ya, silakan menanggapi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil pemeriksaan dari studi kelompok 1. Kami mendapat dengan hasil kelompok 1 bahwa benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita dikelompokkan menjadi kelompok makhluk hidup. Dan benda hidup perkelompokan tersebut berdasarkan karakteristik atau ciri yang dimiliki. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memberikan tanggapan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah semua ya? Kalau sudah cukup. Ya, kembali presentasikan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh tepuk tangan. Nah, karakteristik makhluk hidup merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas atau ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup antara lain yang pertama adalah bernapas. Apa sih bernapas? Bernapas disebut juga respirasi. Itu adalah mengambil oksigen atau udara dari luar dan menggunakannya di dalam tubuh untuk proses oksidasi atau pencernaan atau pemecahan makanan. Makhluk hidup merupakan substansi yang menjalankan proses kehidupan. Nah, kehidupan di sini jelas ya berupa kegiatan apa aja tadi berdasarkan pengamatan. Yaitu kegiatannya bernapas, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian bergerak, kemudian makan dan minum. Selanjutnya kesimpulan. Oke, nah apa sih kesimpulannya yang bisa diambil untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulannya diketik di HP. Oh iya, bacain deh HP-nya apa? Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa 1. Makhluk hidup dan benda tak hidup memiliki karakteristik yang
berbeda, misalnya makhluk hidup dapat berkembang biak, sedangkan benda tak hidup tidak. 2. Makhluk hidup merupakan substansi yang menjalankan proses kehidupan, sedangkan benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan seperti yang dilakukan oleh makhluk hidup. 3. Ciri-ciri kehidupan pada makhluk hidup antara lain bernapas. Kesimpulan udah, berarti sekarang waktunya post test. Keluarin lagi handphonenya, kerjakan lagi soal yang akan Ibu bagikan. Linknya masih sama, link yang tadi. Silakan kalian kerjakan kembali. Yang dapat nilai 100 enggak? Tadi pastinya berapa nilainya? Sekarang kita masuk ke chat question. Question itu adalah kalian itu mengungkapkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran ini, Pak? Oh ya, siapa? Pasti. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, setelah mempelajari klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, saya merasa senang dan bertambah bersemangat, Bu. Saya juga memahami bahwa dengan mempelajari tekanan klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di sekitar kita, saya juga sudah bisa membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Terima kasih, saya Purwahdi. Pertama depan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas materi yang kedua di bab pertama ini ya, yaitu tentang materi klasifikasi hewan dan tumbuhan. Kalian pelajari dulu di rumah ya materinya, supaya kalian lebih memahami tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Nanti setelah itu akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kita sudah bahas semuanya ya, sepakat? Tujuan pembelajaran kita tercapai semua hari ini tadi. Oke, hari ini tujuannya ada 3 kita. Yang pertama, menjelaskan karakteristik makhluk hidup sama benda tak hidup. Tadi udah bisa menjelaskan belum kalian makhluk hidup itu apa, benda tak hidup itu apa? Udah ya, tadi kan sudah dilupakan tadi tujuannya sama Panti. Terus yang kedua, udah bisa bedain juga kan mana makhluk hidup sama mana benda tak hidup. Oke. Kemudian sudah bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa tadi ciri makhluk hidup? Berapa? Ada 8. Lagi oke, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Baiklah. Karena sudah semua dan tidak ada lagi yang ditanyakan, tidak ya pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, berdoa terlebih dahulu. Silakan kedua kelas yang memimpin doa. Duduk siap. Siap. Anak-anak sudah pulang dari doa. Berdoa selesai.